selamat malam. Malam hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan bahas modul 4 dan kita akan ke ujian akhir semester UAS-nya. Nanti saya beritahu soalnya, ya. Oke, sebelumnya ini Mbak Siti Nur Hasanah, nggak kedengaran suara saya, Mbak. Halo, halo. Oke, sudah ya, sip. Nah, untuk modul keempat ini saya pakai uh, peta konsep punya Mbak Dian ya. Nah, jadi modul 4 kita akan bahas mengenai lapisan litosfer ya, atau gejala litosfer. Nah, ada yang tahu nggak litosfer itu apa? Litosfer itu apa? Apa? Litosfer itu apa, Mbak? Ya ini, ya lapisan batuan. Jadi litos itu adalah batuan ya. Dan sfer itu artinya lapisan. Jadi litosfer itu adalah lapisan batuan. Jadi batuan ya itu beda dengan lapisan batuan, beda dengan lapisan tanah ya. Ini dari semester yang dari angkatan sebelumnya itu banyak yang keliru ya. Membedakan antara lapisan batuan dengan lapisan tanah. Nanti di modul 5 kita akan bahas mengenai lapisan tanah ya, yaitu uh, lapisan pedosfer ya. Pedosfer itu batuan, tanah. Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah material-material pembentuk kulit bumi ya. Terus yang kedua adalah macam-macam relief bumi. Lalu yang ketiga adalah pembentukan ya, pembentukan bumi. Tenaga pembentukan bumi ya, permukaan bumi. Nah, kita akan masuk yang pertama, yaitu tenaga pembentuk muka bumi. Yang pertama adalah material pembentuk kulit bumi. Nah, lapisan batuan itu adalah lapisan yang menyelimuti bumi ya. Nah, itu kalau kita ukur, itu ketebalannya adalah 1200 km. Nah, ketebalan bumi batuan lapisan litosfer itu 1200 km. Itu 1200 km itu setahu saya ya. Itu dari Taipei ke Hong Kong, balik lagi ke Taipei. Ya, jadi ketebalan batuan permukaan bumi itu dari dari Taipei ke Hong Kong, balik lagi ke Taipei. Jadi kurang lebih jarak dari Taipei ke Hong Kong itu 600 sampai 700 km. Jadi kalau bolak-balik itu 1200-an ya. Nah, itu adalah ketebalan lapisan litosfer. Nah, jadi lapisan litosfer itu dibagi jadi 2, Mbak ya. Ada yang tahu nggak apa dengan apa? Lapisan batuan itu dibagi jadi 2 ya. Halo, halo. Halo. Oke. Betul, lapisan sial dan lapisan sima ya. Jadi sial itu bukan yang sial itu ya. Tapi sial itu adalah singkatan dari silisium dan aluminium. Jadi ini lapisan logam silisium dan aluminium. Dan yang kedua adalah lapisan sima, silisium magnesium. Nah, jadi batuan itu dibedakan menjadi tiga golongan ya, 3 macam berdasarkan proses terjadinya. Ya. Kalau kita lihat di sini,
Oh, ini Mbak Dia nih sudah online ya. Jadi ada 3 macam golongan ya, ada 3 tipe batuan, 3 tipe batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, atau kita sebut juga batuan endapan, dan yang ketiga adalah batuan metamorf atau malihan. Nah, kenapa? Ya, kita bahas dulu batuan beku. Nah, kenapa disebut batuan beku? Ada yang tahu nggak? Kenapa disebut batuan beku? Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena ada yang tahu kenapa disebut batuan beku? Ya, karena proses terjadinya itu karena pembekuan lava ya. Nah, lava itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Lava itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Jadi batuan beku itu kan adalah batuan yang terjadinya itu karena proses pembekuan lava gitu ya. Lava itu apa sih? Lava itu beda dengan larva ya. Kalau larva itu dalam ilmu biologi itu ada, itu apa ya namanya ya? Bukan lava ya. Nah, lava itu adalah magma yang mencapai bumi. Magma itu apa sih? Ya, magma itu apa sih? Jadi larva itu adalah magma yang mencapai bumi, atau magma yang keluar ya, keluar sampai ke permukaan bumi, itu kita sebutnya lava. Ya, sekarang magma itu apa? Ya, magma itu adalah semacam batuan, bentuknya cair dan sangat panas ya. Nah, ini ketika magma ini keluar kita sebutnya lava. Nah, kemudian lava yang membentuk atau membeku ini nanti kita sebutnya batuan beku ya. Oke. Nah, batuan beku itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama adalah batuan beku dalam atau kita sebutnya plutonik. Kemudian batuan beku korok yang kita sebutnya uh, porfirit ya atau gang. Dan yang ketiga kita sebutnya adalah batuan beku luar atau efusi ya. Ada yang tahu kenapa disebutnya batuan dalam, batuan korok, kemudian batuan luar, beku luar? Ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa kok ini disebutnya batuan beku dalam? Ada yang disebut batuan beku korok, ada yang disebut batuan beku luar. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang tahu? Ya, jadi gini ya. Nah, kenapa sih ada yang disebut batuan beku dalam, ada yang disebut batuan korok, ada yang disebut batuan luar? Nah, ini karena menyesuaikan tempat terjadinya proses pembekuan itu, gitu ya. Jadi ada 3 tempat, 3 tempat terjadinya proses pembekuan batuan itu tadi. Ya, jadi karena berdasarkan tempat pembekuannya, betul sekali ya. Nah, jadi kalau batuan beku dalam itu larvanya itu proses pembentukan proses pembekuannya di dalam ya, di dalam
di dalam permukaan bumi ya, jauh di bawah permukaan bumi. Makanya itu disebut batuan beku dalam. Ya, karena membekunya di dalam permukaan bumi. Nah, ada beberapa contoh nih, ada beberapa contoh batuan yang termasuk dalam batuan beku dalam itu adalah batuan granit, sienit, diorit, dan gabbro. Ya. Terus ada juga batuan beku korok, ya, karena terjadinya di korok, gitu ya. Korok itu kita sebut juga gang. Ya. Sebetulnya saya mau tunjukkan gambarnya, ada sebetulnya ini ya. Oke nih, nanti kapan? Oh, nanti saya posting di grup aja ya gambarnya. Jadi kalau kita lihat gunung gitu ya. Nah, gunung itu kan gunung berapi ya, khususnya gunung vulkanik. Itu sebetulnya di dalam gunung vulkanik itu ada kayak cabang-cabangnya itu ya. Ada kayak cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabangnya itu ada yang disebut dengan gang, kemudian ada yang disebut yang korok tadi itu. Nanti saya cari gambarnya, saya posting di grup ya biar Anda tahu. Nah, untuk batuan yang proses pembekuannya di dalam korok itu kita sebutnya batuan beku korok gitu ya. Nah, itu contohnya apa? Contohnya batu granit porfirit, kemudian diorit porfirit, sienit dan sienit porfirit. Itu adalah contoh-contoh batuan beku korok. Jadi terjadinya di korok atau di gang. Terus yang ketiga adalah batuan beku luar atau efusi. Nah, ini jadi apa? Jadi proses pembentukan pembekuannya ini sudah berada di luar gitu ya, di luar permukaan bumi, sudah mencapai permukaan bumi. Nah, contohnya kayak batu basal, kemudian andesit, obsidian. Itu adalah contoh-contoh dari batuan beku luar. Semester angkatan sebelumnya itu saya kasih tugasnya itu mencari gambar-gambar batu-batuan. Tapi untuk angkatan ini nggak usah, nanti Anda kalau misal memang pengen tahu ya, pengen tahu kayak apa batuan basal, batuan granit, batuan gabbro dan lain sebagainya, Anda browsing sendiri ya, nggak usah saya kasih tugas. Soalnya sudah akhir semester, nanti kalau banyak tugas nggak keburu kan. Oke, nanti Anda kalau penasaran pengen tahu, oh kayak apa sih Pak batu granit, Anda cari di Google itu ada ya. Oke, terus yang kedua adalah batuan sedimen. Ya, batuan sedimen disebut juga batuan endapan. Oke, ada yang tahu kenapa disebut batuan endapan? Ada yang tahu kenapa disebut batuan endapan? Sorry. Ada yang tahu nggak kenapa jenis kedua adalah disebut batuan sedimen? Iya, betul sekali. Karena terjadinya karena proses pengendapan ya. Pengendapan. Jadi batuan sedimen itu adalah batuan yang terjadi karena proses pengendapan. Nah, batuan endapan itu pada awalnya merupakan hasil pelapukan atau pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh angin. Lalu pada suatu ketika pelapukan atau hasil pelapukan atau hasil pengikisan ini kemudian mengendap ya, mengendap karena proses adanya tekanan atau karena ada zat-zat lain yang merekatkan hasil pelapukan ini. Nah, makanya itu disebut dengan batuan endapan karena mengendap. Anda tahu ya, mengendap itu apa, tahu ya? Mengendap tahu ya? Ada yang nggak tahu nggak? Maksudnya mengendap itu apa? Kalau bahasa Jawanya itu ngendep gitu ya. Ngendep itu jadi kayak menggumpal gitu ya, gumpal gitu kan. Nah, jadi batuan sedimen itu yaitu dari proses penggumpalan itu gitu ya, gumpal gitu ya. Nah, ini terjadi karena ada tekanan atau karena ada zat-zat perekat lainnya yang sehingga batuan hasil pelapukan itu kemudian jadi satu, jadi keras gitu ya. Oke, untuk batuan sedimen ini juga dibedakan menjadi
tiga ya, berdasarkan menjadi tiga, yaitu yang pertama berdasarkan tenaga alam pengangkutnya. Jadi siapa yang mengangkut, nah itu nanti dibedakan berdasarkan siapa yang mengangkut. Nah kalau yang mengangkut itu air, kita sebutnya aquatis ya. Anda kalau ingat-ingat produk aqua itu kan air ya, jualan air kan, aqua. Makanya batuan ini disebut batuan sedimen aquatis karena yang mengangkut itu air. Kemudian ada juga yang diangkut oleh angin. Kalau angin kita sebutnya airis atau aeolis ya. Anda kalau nginget-nginget ini, bahasa Inggrisnya pesawat itu aeroplane, ya kan? Aeroplane itu kan pesawat itu kan di udara ya, di angin. Nah, Anda kalau nginget-nginget, oh, kalau berdasarkan angin kita sebutnya aeolis ya, aeolis. Jadi kata aeroplane kan. Terus ada juga yang diendapkan oleh glacier ya, diendapkan oleh glacier kita sebutnya glasial. Ada yang tahu nggak glacier itu apa? Ada yang tahu nggak glacier itu apa? Saya cari gambar. Aduh, kok ini nggak bisa ya. Ada yang tahu nggak glacier itu apa? Bukan. Glacier itu bukan tanah lem ya. Jadi glacier itu kita bisa sebut juga glacier atau glacier. Ya, itu adalah itu kayak bongkahan es besar ya. Bongkahan es besar. Jadi kayak di gunung salju gitu ya. Atau di gunung es, di gunung es itu kemudian ada bongkahannya itu, kita sebutnya itu glacier. Anda bisa lihat di ini, di Google itu ada sebetulnya ya, kalau Anda mau tahu. Glacier itu kayak bongkahan ya, bongkahan es yang besar yang terbentuk di atas permukaan tanah ya. Coba nanti Anda cari sendiri di Google ya. Jadi kayak bongkahan salju ya, bukan tanah lem. Nah, untuk ini ya, untuk batuan sedimen yang diangkut oleh glacier ini kita sebutnya glasial. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang diendapkan oleh air laut ya, kita sebutnya marin. Itu golongan yang pertama ya, berdasarkan siapa yang mengangkut. Terus golongan yang kedua itu adalah berdasarkan tempat di mana ngendapnya. Ya, ngendapnya di mana. Ya, kalau di darat kita sebutnya batuan sedimen teristris. Kalau di sungai kita sebutnya fluvial. Kalau di rawa atau di danau kita sebutnya limnis. Di laut kita sebutnya batuan sedimen marin. Ini jangan bingung ya. Jadi ada dua macam kan. Tadi kalau berdasarkan siapa yang ngangkut itu ada juga marin ya, karena diendapkan di air laut. Diendapkan di air laut. Ada juga karena apa proses pengangkutannya dibantu oleh air laut gitu ya. Ada juga yang karena terjadinya di tempat di laut, kita juga sebutnya marin ya, sama. Terus kalau terjadinya di daerah es kita sebutnya glasial ya. Lalu yang ketiga, klasifikasi ketiga itu berdasarkan proses pengendapannya. Ada 3 proses pengendapan. Yang pertama itu karena proses mekanik ya, proses mekanik. Lalu kita sebutnya batuan sedimen klasik. Itu contoh-contohnya misalnya kayak batuan breksi, kemudian konglomerat, batuan pasir. Ya, itu adalah proses mekanik. Jadi proses mekanik itu kayak semacam proses benturan, kemudian proses penghancuran. Kemudian proses penghancuran ini kemudian
apa, mengendap menjadi satu, menggumpal gitu. Nah, itu kemudian kita sebutnya batuan sedimen klastik atau mekanik ya. Terus yang kedua karena proses kimiawi. Jadi proses pengendapan ini karena terjadinya proses kimiawi, misalnya pelarutan gitu ya, proses pelarutan secara kimiawi. Contohnya adalah batu garam gips ya, batu garam gips. Terus yang ketiga adalah batuan yang terjadi karena proses organik. Kita sebutnya batuan sedimen organik. Ya. Terus ketiga, jenis batuan ketiga yang membentuk lapisan permukaan bumi adalah batuan metamorf atau malihan. Ada yang tahu kenapa disebut batuan metamorf atau malihan atau peralihan? Ada yang tahu nggak kenapa disebut batuan metamorf atau batuan malihan atau batuan permalihan? Ya, yang jenis yang ketiga adalah batuan metamorf. Yuk, kenapa disebut batuan metamorf? Iya, karena mengalami peralihan atau karena mengalami perubahan. Nah, perubahan dari mana ke mana? Kalau berubah itu kan berarti dari A ke B gitu kan. Jadi ini perubahan dari mana ke mana? Iya. Jadi perubahannya itu bisa dari batuan beku, ya asalnya dari batuan beku kemudian berubah menjadi batuan metamorf, atau bisa juga dari batuan sedimen itu berubah menjadi jenis batuan lain, beralih menjadi batuan lain. Ya. Nah, itu adalah untuk contoh batuan metamorf itu misalnya kayak batuan marmer gitu ya. Batuan marmer itu yang biasa dibuat keramik ya, jubin gitu, lantai, ubin. Nah, itu juga termasuk batuan marmer. Nah, batuan marmer ini dari itu ya, dari batuan endapan, batuan sedimen itu kemudian yang berubah ya, berubah atau beralih menjadi batuan marmer. Ya, jadi bisa ini proses perubahannya ini bisa dibantu dari panas ya, dari tekanan. Nah, kemudian beralih, berubah bentuk. Oke, kita kemudian masuk yang berikutnya adalah macam-macam relief bumi. Oke, sebelum saya lanjutkan nih, saya mau tanya, relief itu apa sih? Ada yang tahu nggak relief itu apa? Ya, yang kedua kita akan bahas mengenai relief. Ya, macam-macam relief bumi. Saya mau tanya, relief itu apa? Yuk, relief itu apa sih? Ya, tinggi rendahnya permukaan bumi. Ya, jadi kan permukaan bumi itu kan nggak bulat sesar gitu kan, nggak. Jadi ada yang tinggi, yang tinggi itu kan gunung ya. Ada yang tinggi, kemudian ada yang rendah juga gitu ya. Nah, itu kita sebutnya relief ya, tinggi rendahnya permukaan bumi. Secara umum itu ada dua macam relief ya. Ada relief daratan dan relief lautan. Nah, relief daratan itu ya bentuk permukaan tinggi rendahnya daratan ya, permukaan daratan bumi. Nah, kita bisa sebutkan ya, misalnya ada dataran rendah, ya kan, ada dataran tinggi.
bukit. Nah, itu termasuk dataran relief dataran ya. Gunung juga, gunung pegunungan. Ada yang tahu nggak bedanya gunung dengan pegunungan? Ada yang tahu nggak bedanya gunung dengan pegunungan? Nggak ada yang tahu bedanya gunung dengan pegunungan. Jadi kalau pegunungan itu ya, itu adalah rangkaian. Ya kalau gunung itu adalah dataran tinggi yang menjulang tinggi atau mengerucut. Nah kalau pegunungan itu pegunungan itu bukan tempatnya Mbak ya. Jadi pegunungan itu ada rangkaian dari gunung-gunung. Iya betul, kumpulan dari gunung-gunung, kita sebutnya pegunungan. Jadi kalau gunungnya cuma satu kita sebut gunung. Ya. Tapi kalau ada gunungnya ada ngumpul, ya itu kita sebutnya pegunungan. Ya. Ngomong-ngomong tentang pegunungan ini, ada yang pernah di Taiwan tuh termasuk negara yang banyak gunungnya, ya. Ya. Di Taiwan itu termasuk negara yang banyak gunungnya. Ada yang pernah naik ke gunung Taiwan nggak? Ada yang pernah naik nggak? Mbak Yuhal ini nih pernah ya. Oh di Changhua pernah ya. Itu ada satu gunung di mana Taipei itu ya, gunung Xiangshan ya. Ya di Yangmingshan juga ada. Oh ya di Yangmingshan itu juga ada gunung. Itu kalau musim winter musim salju itu musim ini ya, musim dingin tuh keluar saljunya. Tahun lalu itu ada ya di Kuesian ya, di Kuesan ya, betul ya. Itu ada saljunya. Jadi salah satu tempat di Taiwan yang kalau Anda mau lihat salju itu di sana. Saya lupa nama gunungnya apa, tapi di Yangmingshan itu ya. Betul ya. Jadi teman saya tahun lalu ke sana. Ya, foto-foto di sana ada saljunya. Nah, kalau yang mau lihat salju bisa main ke sana ya, nggak usah jauh-jauh, di Taipei ada ya. Oke. Oh ada juga gunung di Taipei itu apa? Xiangshan ya. Pernah ke Xiangshan nggak? Pernah ke Xiangshan nggak Mbak? Ada yang pernah ke Xiangshan? Ya. Oh Mbak Sri Haryanti pernah nih ke Xiangshan. Jadi Anda sebetulnya kalau ada waktu ya, mau jalan-jalan ke Xiangshan itu gampang. Ya, yang bagian di Taipei nih terutama ya, gampang karena ada MRT-nya. MRT-nya nyampe langsung ke Xiangshan. Ya, saya sendiri belum pernah naik ya. Saya belum pernah naik ke Xiangshan, cuman saya pernah berhenti di mana? Di stasiunnya Xiangshan. Gampang, Mbak. Jadi itu kalau nggak salah jalur baru ya, jalur baru warnanya merah kalau nggak salah ya. Nah, itu di Xiangshan, ya namanya Xiangshan. Anda cari aja di MRT ya, Xiangshan. Nah, ini juga nih, benar sekali nih. Ini Mbak Sri Haryanti atau siapa ini? Nah, itu kalau Happy New Year, yaitu banyak orang yang naik Gunung Xiangshan. Ya, kenapa? Ada yang tahu alasannya? Ya, karena kalau kita, iya betul, tiap tahun banyak orang ke Gunung Xiangshan karena kalau kita dari Gunung Xiangshan itu kita bisa lihat Taipei 101 itu utuh gitu ya, jelas dari ujung sampai bawah karena kan letaknya lebih tinggi gitu ya. Ya. Nah, terus kita bisa lihat matahari terbit juga di sana. Ya sebetulnya dimanapun kita bisa lihat matahari terbit, cuman itu karena kan ada di puncak gitu, jadi lebih gimana gitu ya perasaannya, lebih gimana. Terus juga Anda bisa lihat tadi ya, Taipei 101, iling-nya lebih jelas di sana. 2 tahun